Format baru Piala Dunia 2026 sangat menguntungkan Indonesia. Pasalnya, FIFA telah mengumumkan untuk menambah jumlah tim yang awalnya hanya 32 tim, ditambah lagi 16 tim dan total menjadi 48 tim. Seluruh tim akan dibagi menjadi 12 grup dan masing-masing berisi 4 tim. Tim peringkat 1 dan 2 grup akan lanjut di babak 32 besar, serta ada 8 tim untuk peringkat 3 terbaik yang akan melengkapi slot di babak 32 besar. Piala Dunia ini akan menjadi turnamen Piala Dunia yang berbeda dari sebelumnya. Piala Dunia 2026 kali ini akan lebih panjang karena biasanya hanya tersaji 64 pertandingan, tapi di edisi yang akan datang akan menjadi 104 pertandingan. Piala Dunia ini akan digelar pada 11 Juni 2026 sampai dengan 19 Juli 2026. Tepatnya di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, yang dimana ketiga negara tersebut otomatis akan lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Mengapa? Karena FIFA secara historis telah memberikan hak kepada negara tuan rumah Piala Dunia untuk lolos langsung tanpa melalui babak kualifikasi. Lalu, bagaimana untuk pembagian jatah sisa 45 kontestan Piala Dunia 2026? Ada 6 konfederasi yang tergabung ke dalam FIFA, dan setiap konfederasi akan melangsungkan kualifikasi untuk menentukan negara mana yang akan lolos ke Piala Dunia 2026 mewakili konfederasi mereka. Ada CAF atau Konfederasi Sepak Bola Afrika yang mendapatkan 9 slot jatah langsung Piala Dunia. Ada AFC atau Konfederasi Sepak Bola Asia yang mendapatkan 8 slot jatah langsung Piala Dunia ditambah 1 slot untuk playoff antar konfederasi. Lalu ada OFC atau Konfederasi Sepak Bola Oseania yang mendapatkan 1 slot jatah langsung ditambah 1 slot untuk playoff antar konfederasi. Selanjutnya ada CONCACAF atau Konfederasi Sepak Bola Amerika Utara, Amerika Tengah, dan Kepulauan Karibia yang mendapatkan 6 slot jatah langsung di Piala Dunia, dan 3 slot sudah diambil oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko selaku tuan rumah Piala Dunia 2026. 3 slot lagi akan diperebutkan di zona CONCACAF dan ada 2 slot untuk playoff antar konfederasi. Lalu ada CONMEBOL, yaitu Konfederasi Sepak Bola Amerika Selatan yang mendapatkan 6 slot jatah langsung di Piala Dunia. Dan yang terakhir ada UEFA atau Konfederasi Sepak Bola Eropa yang mendapatkan 16 slot jatah langsung di Piala Dunia. Kenapa negara Eropa mendapatkan jatah paling banyak di Piala Dunia? Ini bukan hal yang mengejutkan lagi jika melihat banyaknya negara Eropa yang mengisi peringkat 32 besar FIFA. Dari banyaknya negara Eropa yang menduduki peringkat atas FIFA, ini sudah bisa menjadi jawaban dari pertanyaan di atas.
Indonesia sendiri yang tergabung di AFC akan ikut memperebutkan 8 slot untuk menuju ke Piala Dunia 2026. Tepat pada saat video ini dibuat, kualifikasi Piala Dunia 2026 untuk zona Asia atau AFC sudah mencapai babak kedua kualifikasi, di mana kualifikasi Piala Dunia zona Asia ini sendiri terbagi ke dalam 5 babak. Babak pertama akan dimainkan oleh 18 tim peringkat 28 sampai 45 Asia. Penentuan lawan akan diundi dan bermain dengan format kandang dan tandang. Negara kita Indonesia menjadi salah satu tim yang akan menjalani kualifikasi dari mulai babak pertama. Lalu, kenapa Indonesia harus mulai dari babak pertama kualifikasi? Karena saat drawing kualifikasi itu dilakukan, Indonesia menduduki peringkat 28 Asia. Sementara untuk lolos langsung ke babak kedua kualifikasi diisi oleh peringkat 1 sampai 27 Asia. Kendati demikian, Indonesia memastikan lolos ke babak kedua kualifikasi setelah mengalahkan Brunei Darussalam dengan agregat meyakinkan 12-0 tanpa balas. Pada babak kedua kualifikasi, 9 tim pemenang pada babak pertama kualifikasi ditambah 27 tim yang sudah lolos sebelumnya akan dibagi lagi menjadi 9 grup. Masing-masing grup diisi 4 tim dan akan bermain satu sama lain dengan format kandang dan tandang. Dalam drawing babak kedua kualifikasi, Indonesia tergabung dalam grup F bersama Irak dan sesama negara ASEAN lainnya, yaitu Filipina dan juga Vietnam. Pada saat video ini dibuat, babak kedua kualifikasi zona Asia grup F, masing-masing tim telah memainkan 4 pertandingan dan Indonesia berada di peringkat kedua dengan koleksi 7 poin. Di bawah Irak dengan 12 poin di peringkat pertama dan Vietnam di peringkat ketiga dengan 3 poin dan Filipina di dasar klasemen dengan 1 poin. Masing-masing tim masih memiliki 2 sisa pertandingan lagi dan Indonesia hanya butuh mengunci 1 kemenangan lagi untuk bisa lolos ke babak ketiga kualifikasi. Indonesia baru akan bermain melawan Irak pada 6 Juni 2024 dan melawan Filipina pada 11 Juni 2024. Dan di 2 laga tersebut akan bermain di Stadion Gelora Bung Karno. Tim juara dan runner-up grup babak kedua kualifikasi akan diadu kembali untuk memperebutkan slot menuju ke Piala Dunia 2026 di babak ketiga kualifikasi. Peringkat ketiga dan 4 akan tereliminasi dan 18 tim yang lolos akan dibagi menjadi 3 grup di babak ketiga kualifikasi. Masing-masing grup diisi oleh 6 tim dan akan bermain melawan satu sama lain dengan format kandang dan tandang. Untuk peringkat 1 dan 2 grup akan langsung lolos ke Piala Dunia 2026
Sementara peringkat ketiga dan empat akan diadu kembali di babak keempat kualifikasi, dan untuk peringkat 5 dan 6 tereliminasi. 6 tim yang berada di babak keempat kualifikasi akan dibagi lagi menjadi 2 grup, masing-masing 3 tim, dan akan berlawanan 1 kali di tempat netral. Peringkat 1 grup akan lolos ke Piala Dunia 2026, sementara peringkat kedua setiap grup akan saling berlawanan untuk menentukan wakil Asia di babak playoff antar konfederasi. Itulah tadi proses panjang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia atau AFC yang harus dilalui oleh timnas Indonesia. Penambahan tim peserta Piala Dunia menjadi 48 tim membuka asa bagi timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Dengan skuad timnas Indonesia sekarang yang diisi oleh banyak pemain keturunan seperti Jay, Tom Hayi, Ragnar Puratmangun, Nathan, dan pemain-pemain keturunan lain yang sebelumnya sudah bergabung terlebih dahulu bersama timnas Indonesia. Apakah Indonesia mampu lolos? Jika lolos, pada babak berapa Indonesia akan memastikan lolos ke Piala Dunia 2026? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton. Siapa yang like dan subscribe semoga diberikan kesehatan. Sampai jumpa lagi.